Anies Baswedan menandatangani Pondok Pesantren Ar-Raudhah Semanggi Pasar Kliwon, Kota Solo. Anies membantah jika silaturahmi dan Jumatan bersama ini meminta restu Habib Novel untuk maju di Pilpres 2024. Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Ar-Raudhah Solo yang diasuh Habib Novel. Anies mengatakan kedatangannya ke Solo untuk menghadiri undangan pernikahan teman dan mampir ke pesantren Ar-Raudhah hanya untuk sholat Jumat. Anies mendapat sambutan hangat dari Habib Novel dan mendapat tongkat berupa tanduk rusa utuh. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini tak mau kedatangannya dikaitkan dengan Pilpres 2024. Jadi tujuan kami tadi silaturahmi, kemudian sholat Jumat sama-sama di sini. Selesai sholat Jumat, makan sebentar terus pamit. Itu aja tadi. Obrolannya apa, Bapak? Obrolan santai, tapi penuh nasihat. Penuh dengan hikmah tadi. Sementara Habib Novel mengatakan kepada awak media, tak hanya Anies, semua yang datang ke tempatnya akan disambut baik. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi memiliki pandangan yang sama dengan Ganjar Pranowo untuk mengedepankan asas kebaikan dan persaudaraan dalam menghadapi pemilu 2024. Saat diwawancari wartawan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, TGB tak ragu menyebut Ganjar sebagai orang baik yang mencintai keberagaman. Apakah ini sinyal dukungan TGB untuk Ganjar Pranowo? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, TGB Muhammad Zainul Majdi mengaku memiliki kesamaan pandangan dalam membangun bangsa dan negara. TGB dan Ganjar sepakat untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alat politik yang bisa menghancurkan keutuhan bangsa. Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini menilai Ganjar Pranowo sebagai sosok yang punya komitmen kuat dalam merawat kebinekaan Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara HUT NWDI ke-87 di Pondok Pesantren Jambana Abul Barokat Wana Fahad di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah. Ganjar orang yang baik, komit, dan salah satu yang menonjol adalah beliau punya komitmen yang sangat kuat ya, terhadap keberagaman kita, terhadap nilai-nilai fundamental ya, yang menjaga kita sebagai satu bangsa. Meskipun sudah bertemu dan memiliki pandangan yang sama, TGB mengaku belum ada keputusan dari dirinya dan Partai Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo maju dalam pemilihan Presiden 2024. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pertemuan antara Ganjar Pranowo dan Tuan Guru Bajang (TGB) beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik. Pengamat politik menilai bukan tak mungkin keduanya bermuara pada koalisi di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang menjadi perhatian publik. Pertemuan juga dibaca sebagai sinyal untuk berkoalisi dan mengusung Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Kendati demikian, Partai Perindo melalui kadernya menampik jika pertemuan tersebut tidak membahas Capres dan Cawapres. Keduanya mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai ruang silaturahmi dan berdiskusi ihwal kehidupan berbangsa. Pengamat politik Henry Satrio menilai pertemuan tersebut menjadi penting karena memberikan kesan positif dalam perpolitikan dan dinilai memiliki kans besar untuk disandingkan dalam kontestasi Pilpres mengingat keduanya mumpuni dalam kepemimpinan. Semuanya tergantung partai politik masing-masing. Nah, kemudian bagaimana kans Perindo dengan PDI Perjuangan, apakah bisa berkoalisi? Hal yang sama juga bisa saja ditanya baliknya, apakah tidak mungkin berkoalisi. Yang jelas Perindo dan PDI Perjuangan sudah beberapa kali terlihat bersama. Apakah kemudian keduanya bisa menjadi sebuah koalisi dalam Pilpres 2024 nanti? Sangat mungkin. Jadi kalau TGB Ganjar Pranowo berjalan bersama 2024, ya sudah pasti PDI Perjuangan dan
Perindo akan berjalan bersama. Sebagai salah satu non-parlemen yang memiliki visi dan misi membangun kesejahteraan rakyat di berbagai lini, Partai Perindo akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen untuk mencapai Indonesia lebih baik. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo terus didukung berbagai kalangan menjadi calon presiden. Salah satunya dari Parpol Partai Persatuan Pembangunan. Dukungan dari partai berlambang Ka'bah untuk Ganjar dideklarasikan DPW P3 Papua Barat dan DPC P3 Jakarta Pusat. Berdasarkan rekomendasi hasil musyawarah kerja wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Papua Barat resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Ketua DPW P3 Papua Barat, Yasman Yasir mengatakan deklarasi digelar setelah dalam proses penetapan nama capres, 11 dari 13 DPC Kabupaten Kota sepakat memilih Ganjar. Hasil penjaringan aspirasi di tingkat akar rumput menunjukkan nama Ganjar Pranowo memang dominan menjadi pilihan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil survei nasional berbagai lembaga yang selalu menunjukkan keunggulan Ganjar di atas kandidat lain. Tak hanya di Papua Barat, deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo juga datang dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Pusat. Ketua Majelis Pertimbangan Cabang P3 Jakarta Pusat, Mujahid Samal, mengatakan Ganjar didukung atas pertimbangan berbagai aspek. Selain terbukti menjadi pemimpin yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat, Ganjar juga dinilai sebagai sosok yang religius. Hasil deklarasi dan aspirasi dukungan arus bawah untuk Ganjar ini akan segera disampaikan ke DPP P3. Diharapkan DPP P3 bisa menampung aspirasi yang akan menjadi keputusan kelak. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih bertengger di posisi teratas sebagai tokoh nasional yang berpotensi menjadi calon presiden di tahun 2024. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi 31,6%, meninggalkan capres lainnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dari survei calon presiden yang digelar Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN. Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan presentasi 31,6%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 19,3% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,5%. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hanya menduduki peringkat teratas, tetapi tren elektabilitasnya cenderung meningkat setiap bulannya. Dengan survei periode Oktober 2022, hasil survei SPIN masih menunjukkan bahwa fakta bahwa Prabowo di samping di posisi puncak elektabilitas, ia juga justru memperoleh peningkatan perolehan dukungan di angka 31,6%. Survei calon presiden yang dilakukan oleh SPIN diselenggarakan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Responden dipilih melalui metode multistage random sampling dengan margin error 2,8%. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Bank Pembangun Daerah Jawa Timur kembali mengukir prestasi dalam ajang Indonesia Award 2022. Penghargaan ini dalam kategori Excellent Innovation in Public Relations dan Corporate Communications. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK sebagai Excellent Innovation in Public Relation and Corporate Communication. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mendapat penghargaan Excellent Innovation in Public Relation and Corporate Communication dalam kategori Sinergi Stakeholder Partnership di ajang Indonesia Awards 2022. Penghargaan ini diberikan kepada Bank Jatim setelah berhasil melewati kriteria penilaian dari Dewan Juri yang terdiri dari kriteria, strategi, kualitas, eksekusi, impact, dan inovasi. Bahwa tidak hanya bisnis tapi menciptakan value, mendapat penghargaan dari ini merupakan suatu sarana untuk berkesinambungan sebuah lembaga usaha. Bagaimanapun kita menyadari bersama bahwa tahun depan resesi depan mata, tahun lalu ada COVID, mau nggak mau kolaborasi sinergitas antar stakeholder itu sangat penting artinya. Dan di tengah situasi seperti itu, kreativitas, inovasi, ketahanan, resilient dari sebuah unit usaha sangat diperlukan.
PT Bank Pembangunan Kedepannya, Bank Jatim akan terus berinovasi dan menciptakan strategi agar lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Raga Firdaus, Ainus melaporkan. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling... Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menerima penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Award 2022 untuk nominasi Excellent Innovation in Peatland and Mangrove Restorations. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove akan berinovasi dan memanfaatkan gambut dan mangrove untuk lingkungan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Hartono Prawira Atmaja, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau yang mewakili untuk menerima apresiasi. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menerima penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Awards 2022 untuk nominasi Excellent Innovation in Peatland and Mangrove Restoration. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove akan berinovasi dan memanfaatkan gambut dan mangrove untuk lingkungan. Program ini adalah bagaimana masyarakat yang biasanya menderita karena gambut itu terbakar, karena gambut itu mereka anggap harus dikeringkan baru dapat dimanfaatkan. Kami masuk intervensi, gambut itu harus basah, masyarakat mampu untuk memanfaatkan gambut tersebut secara terus-menerus berkelanjutan tanpa harus terbakar lagi. Itulah ya. Penghargaan Indonesia Award 2022 juga diberikan kepada lembaga pemerintah maupun non-pemerintah serta organisasi atas inovasi, dedikasi dan konsistensinya dalam membangun negeri. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Perkembangan berbagai macam usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM terus mendapat dukungan dari pemerintah Batubara Sumatera Utara. Sejumlah fasilitas disediakan bagi para pengrajin sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Perkembangan berbagai macam usaha mikro kecil menengah di Batubara, Sumatera Utara terus mendapat dukungan dari Dinas UMKM dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Dukungan oleh Pemkab Batubara kepada pelaku UMKM ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketua TPPKK Batubara, Maya Indriasari Zahir mengatakan, dukungan yang diberikan diantaranya menyiapkan rumah kemasan bagi pelaku UMKM kuliner. Sementara bagi pengrajin batik dan kain tenun songket, pihaknya juga menyediakan tempat dan alat tenun. Bahkan kini jumlah pengrajin batik dan kain tenun yang umumnya para ibu rumah tangga semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk batik, cap dan tulis itu ada di Lavador, di perkebunan Tanjung Kasau, Ekoprint ada di Indrapura dan di Desa Binjai Baru, Ekoprint ada di Kejumputan ada di Desa Binjai Baru, Kecamatan Batu. Berbagai produk dari Batubara kini juga banyak dikenalkan ke berbagai daerah di tanah air hingga ke luar negeri. Diharapkan dengan sejumlah fasilitas yang telah diberikan dapat meningkatkan berbagai produksi para pelaku UMKM di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Verifikasi faktual terhadap DPD Partai Perindo terus berjalan. 2 DPD di Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Cilacap dan DPD Partai Perindo Pati lolos verifikasi faktual oleh KPUD setempat. 2 DPD lainnya juga lolos verifikasi faktual seperti di DPD Partai Perindo Kota Makassar dan DPD Partai Perindo Bovendiguel. Proses verifikasi faktual di 2 DPD di Jawa Tengah berjalan dengan lancar. DPD Partai Perindo Kabupaten Pati lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPUD setempat. DPD Partai Perindo Cilacap lolos verifikasi faktual dengan catatan perbaikan data alamat kantor di sistem informasi partai politik Sipol di situs KPU. Kantor, yang kedua kepengurusan, yang ketiga adalah administrasi. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya MS, tapi ada catatan karena alamat kantor yang sebenarnya RW 6 di Sipol tertulis RW 1. Untuk kepengurusan 5 orang 30% perempuan sudah dinyatakan oleh KPU maupun Bawaslu, yaitu memenuhi syarat. Sementara itu, di DPD Partai Perindo Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan lolos verifikasi faktual. Seluruh data kepengurusan, alamat kantor dan keterwakilan perempuan minimal 30% sudah terpenuhi dan sesuai dengan keadaan faktual.
Menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang betul-betul selektif melihat dari segala ketentuan yang telah kami siapkan dan menurut penilaiannya sudah memenuhi syarat. Kami Partai Perindo punya komitmen dan apa yang hari ini terjadi verifikasi itu kerja keras teman-teman sampai ke tingkat kampung. Dengan terlampauinya tahapan verifikasi faktual ini menjadi motivasi pengurus Partai Perindo untuk terus melakukan strategi dalam menyongsong kemenangan di pemilu serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 digelar di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Alasan pemilihan IKN sebagai lokasi puncak Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 merupakan salah satu bagian dalam membangun sejarah untuk masa depan dalam menyongsong era keemasan serta menunjukkan jika pemuda Indonesia mendukung IKN. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang bertema Bersatu Bangun Bangsa pertama kalinya digelar di titik nol IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Jumat kemarin. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali serta Gubernur Kaltim Isran Nur dan sejumlah kepala daerah di Kaltim. Mengenakan pakaian adat, pemuda perwakilan 34 provinsi membacakan Ikrar Sumpah Pemuda dan dibacakan Manifesto Sumpah Pemuda Indonesia yang berisi 5 komitmen. Termasuk diantaranya komitmen pemuda menjaga persatuan dalam keberagaman harmonisasi kehidupan berbangsa dan beragama dan berperan aktif menjaga kelestarian alam, lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sumpah Pemuda yang ke-94 kami pilih di IKN adalah simbol bahwa pemuda Indonesia mendukung IKN. Penghargaan juga diberikan kepada pemuda berprestasi dari berbagai kategori prestasi. Sehari sebelumnya digelar Kemah Pemuda Indonesia di kawasan titik nol IKN Nusantara selama 2 hari. Alasan pemilihan IKN sebagai lokasi puncak Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 merupakan salah satu bagian dalam membangun sejarah untuk masa depan yang menyongsong era keemasan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kemeriahan Semarak Sumpah Pemuda juga berlangsung di Intan Jaya, Papua. Kemeriahan ini dihadiri masyarakat yang meneriakan 3 butir Sumpah Pemuda. Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di Poskodim Persiapan Koper Satgas YPR 305 dimeriahkan masyarakat Intan Jaya, Papua. Seluruh aparat TNI Polri yang dikomandoi oleh Letkol Infantri Ardiansyah, Si Raja Aibon Kogila merebut dengan masyarakat Intan Jaya meneriakan 3 butir Sumpah Pemuda. Semua yang hadir mengikuti acara dengan tertib. Acara kemudian diakhiri dengan makan siang dan beramah tamah. Sebelumnya, dan Satgas YPR 305 Tengkorak menyampaikan bahwa jika ada anak-anak Intan Jaya yang sekolah SMA dan mau jadi tentara polisi, dipersilakan untuk datang ke pos-pos. Yang kursi luar ini ditempatin aja nggak apa-apa? Siap. Biar semuanya di luar. Siap. Pemirsa, MNC Group berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam memberikan edukasi digital ID bagi masyarakat Indonesia. Edukasi ini dilakukan dengan memanfaatkan beragam media multiplatform, mulai dari televisi, koran, radio, dan portal. Presiden Direktur PT MNC Capital Indonesia Tbk, Yudi Hamka, mengungkapkan pentingnya memaksimalkan digital ID untuk mempercepat pembangunan ekosistem digital di Indonesia. MNC Group siap mendukung percepatan ekosistem digital melalui berbagai produknya baik di industri media maupun keuangan. Hal ini disampaikan Yudi Hamka saat menjadi pembicara dalam B20 Digital ID Workshop dengan tema Sekali Trust in the Digital World di Jakarta. Dengan kelengkapan media ini, kita bisa membantu financial inclusion dan juga adopsi daripada digital identity ini. MNC Group memiliki produk digital seperti motion banking, e-money trading, dan motion credit. Penggunaan digital ID akan memberi keamanan bertransaksi secara digital bagi para nasabah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Eko Agus Miadi, iNews melaporkan.